Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alladzi halaka syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya. Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, sebagai wadah untuk selalu kita mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah kita sudah komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh di dalam menata kehidupan ini, baik di dalam melakoni perang kehambaan Abdillah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual, betapa mulianya salat jamaah, betapa dicontohkan mulianya salat di awal waktu, maupun di dalam melakoni perang kehalifaan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, karena kita hadir di permukaan bumi ini tidak terlepas dari hanya dua peran, sebagai hamba Abdillah dan sebagai khalifah, untuk bagaimana mengelola bumi ini, melanjutkan peradaban sesuai dengan profesi kita. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah bangun dari tidur dengan membaca doa sebagai bentuk kesyukuran kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pada subuh hari ini sudah masuk tanggal 26 Zulhijjah kalau tidak salah. 24 Zulhijjah. Kurang lebih satu pekan lagi kita akan sudah masuk pada bulan Muharram, tahun baru, sebagai awal perhitungan bulan berdasarkan pergerakan bulan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan, apalagi kondisi akhir-akhir ini. Bertepatan tanggal 3 Agustus 2020, bulan Zulhijjah adalah bulan perjuangan bagi umat Islam. Begitu pula Agustus itu juga bulan perjuangan khusus bagi bangsa Indonesia. Hidup ini adalah perjuangan untuk menata kelanjutan dari kehidupan kita. Nah, setiap pergerakan waktu, ketika kita sampai pada waktu itu, ada dua hal yang mestinya kita lakukan. Yang pertama adalah kita bersyukur. Kita bersyukur dibangunkan oleh Allah, dikembalikan kesadaran kita, dikembalikan nyawa kita setelah digenggam. Jadi dalam pergerakan satu hari ada waktu untuk melakukan, menyampaikan rasa syukur yang insya Allah mungkin kita fokus di sini nanti.
Karena syukur itu tidak cukup hanya ucapan. Kemudian yang kedua, kita melakukan evaluasi diri, bermuhasabah. Apalagi di akhir tahun Hijriah ini. Nah, apa yang perlu disyukuri, apa yang perlu dievaluasi, saya kira sudah sering kita dengar. Yang pertama nanti bagaimana iman kita, nikmat iman yang masih melekat di dalam diri kita. Setelah itu kita evaluasi, apakah kita sudah sampai pada tataran yang diharapkan hakul yakin. Mohon maaf, terkadang saya sudah melihat keadaan. Apakah saya bilang masih percaya kepada Quran? Mencari solusi-solusi permasalahan bangsa, permasalahan-permasalahan yang Allah sudah memberikan gambaran bahwa kalau ini dilakukan aku yang akan turun menunjukkan solusi. Jangan-jangan kita sudah jauh sebenarnya dari kepercayaan, keyakinan kita apa kata Tuhan dalam Al-Quran. Tuhan sudah menyampaikan ketika pendekatannya berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan, aku akan datang untuk menunjukkan bahwa inilah jalan keluar, memudahkan jalan keluar dari segala persoalan. Ini menjadi koreksi bagi saya, mencari diri kita, kemudian menjadi koreksi sosial, koreksi bagi pemerintah kita, koreksi bagi ulama kita. Nah, apa yang perlu dievaluasi atau bermuhasabah itu tidak terlepas dari dua tadi peran. Bagaimana peran kehambaan kita yang berimplikasi kepada amalan ritual? Bagaimana keimanan kita tadi? Kita sudah dibangun dengan 6 fondasi keimanan. Coba koreksi setiap saat. Inilah perjuangannya Ibrahim sampai menduduki puncak keimanan, hakul yakin, sehingga mimpi pun dia yakini bahwa itu adalah perintah Tuhan. Kita jangan dulu terlalu jauh ke sana. Proses saja diri kita dulu berdasarkan rambu-rambu yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Karena mohon maaf bahwa pendekatan untuk menuju ke sana memang peningkatan keimanan. Perbanyak amalan-amalan sunnah. Insya Allah itu adalah proses pensucian diri, pensucian jiwa yang insya Allah akan menata hidup kita menuju pada hakul yakin dari 6 rukun iman yang menata sebagai fondasi kita untuk memilih Islam. Makanya ayat yang saya jadikan sebagai mukaddimah, menurut riwayat hampir semua setiap rasul berdiri memberikan tausiah, dibaca ayat ini. Karena saya coba merenung, memang tujuan kehidupan ini untuk menuju ke sana itu saja. Kalau sudah ada modal iman, kuatkan iman. Proses dari ilmu yakin, ainul yakin menuju pada hakul yakin. Kalau kita sudah genggam itu, ya bagaimana menuju kepada tingkatan keberagamaan yang kedua, yaitu ketakwaan. Ini diproses kemarin di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Dan saya yakin kita sudah dapatkan semua itu. Kita bersyukur sudah sampai lagi di bulan Zulhijjah ini. Bagaimana takwa itu digenggam yang berbeda-beda kualitasnya, mungkin berdasarkan keseriusan kita untuk memproses diri di bulan suci Ramadan. Tingkatkan takwa yang sebenar-benarnya untuk menuju pada apa yang disampaikan oleh Allah. Janganlah kamu pindah dimensi, janganlah kamu mati sebelum mampu menyerahkan diri al-muslimun. Proses menuju pada al-muslimun inilah sebenarnya yang diproses di bulan Zulhijjah melalui ibadah haji. Dan kita yang tidak sempat ke sana, bagaimana makna-makna ritual haji itu diterapkan di dalam kehidupan. Saya biasa katakan begini, bahwa ketika kita mampu bagaimana mempraktekkan makna-makna ritual haji di dalam kehidupan kita di Baraya ini, boleh jadi ada saudara kita sudah pernah ke sana, tetapi makna ritual itu dia tidak terapkan setelah pulang dari sana. Ya, kita yang belum pernah ke sana tapi menerapkan itu, insya Allah. Bukankah Arafah itu masuknya sebenarnya dalam ma'arifah, merenungkan dosa-dosa kita, kemudian nanti kita sadar bahwa kita komitmen untuk meninggalkan, kemudian kita lontarkan melalui lontar jumrah. Itu salah satu. Kemudian setelah itu kita bertawaf, kita memulai pergerakan hidup kita. Apapun profesi kita, mulailah dengan bismillah, Allahu Akbar.
Kemudian kita menuju pada titik, sebenarnya apa yang dilakukan menuju pada titik, menuju kepada Allah, dengan selalu menghadirkan Allah di seluruh aktivitas kita, dalam tanda petik, hadirkan sifatnya. Tidak ada profesi yang tidak mengharapkan adanya kejujuran dan transparansi, meskipun tidak mudah itu. Sucikan terus Allah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu kita serahkan Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah salah satu makna. Kemudian kita tidak boleh juga malas. Salah satu makna saya begitu kan, terkadang lari kencang terhadap lari kecil di dalam melaksanakan profesi kita. Tetapi selalu niatnya bahwa ini saya bekerja karena Allah. Ini saya bekerja adalah bagian dari memproses diri saya menuju pada ketakwaan. Karena peningkatan keimanan dan ketakwaannya tadi itu tadi bagaimana amalan ritual. Saya biasa katakan begini, pada koreksi aleta, kita yang tahu itu sebenarnya sudah di mana posisi kita. Bagaimana misalnya wajib kita. Nah ini yang masih muda-muda ini jangan sampai masih bolong-bolong. Kalau masih bolong-bolong ya jangan bolong-bolong, karena tidak boleh bolong-bolong. Kalau kita ini yang sudah berumur itu, ya, apakah sudah awal waktu? Karena itu sudah ditetapkan semua. Itu kan bahasa Quran semua. Hafizu ala salawati wa salatil usta. Jagai waktu salatmu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Karena sesungguhnya salat wajib itu sebenarnya aku sudah tetapkan waktunya. Cuma memang terkadang fikih yang memperlonggar. Disinilah pilihan. Tapi rahasia kehidupan, ketika tiba haknya Allah, berikannya haknya Allah. Dan itu sangat rasional itu. Sangat menunjukkan rahman kasih sayangnya Allah. Salat mungkin itu lama, itu kalau 15 menit satu salat, kali 5 kali dari 24 jam itu berapa yang dibutuhkan seluruh amalan-amalan ritual itu untuk diri kita. Ini yang perlu juga dikoreksi. Tujuan salat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah yang membuat kemungkaran itu dia tidak salat? Termasuk kita ini. Kalau belum mampu mengantar kita ke perubahan perilaku seluruh ibadah-ibadah ritual kita, koreksi ibadah ritual kita. Mungkin Allah mengharapkan ditambah-tambah sama lu. Kalau kita sudah umur begini masih 17 rakaat, tambah ya ada rawatib 12 rakaat. Ada tahajud. Ini luar biasa yang tahajud ini. Karena itu langsung yang Allah akan memberikan ganjaran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa'an ya'ba'asaka rabbuka maqama mahmuda. Aku akan memberikan posisi kemuliaan. Kalau Allah memuliakan kita, insya Allah kita akan dimuliakan oleh makhluknya. Lanjutkan doanya, surah 17:80 itu. Rabbi adkhilni mudakhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Menurut Adi Hidayat, kalau kita rutin melaksanakan, memungkinkan kita mendapatkan 4 kemuliaan. Dituntun kita di dalam menata hidup, dijaga kita ketika ada yang akan mencelakakan kita ketika kita rutin. Rupanya ada juga rahasianya, kalau sudah tahajud masih ada waktu, disitulah rupanya ruangnya untuk kita istighfar. Itu juga ada ayatnya. Perbanyak istighfar di situ sampai masuk waktu subuh. Insya Allah di situ rahasia kehidupan. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian yang dievaluasi juga yang terkait dengan profesi. Jangan dikatakan sebagai pemimpin, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, itu bukan jalan untuk menuju pada peningkatan ketakwaan. Bukankah takwa itu perbuatan baik yang dilandasi dengan keimanan? Itu salah satu definisi takwa. Makanya ayat tadi yang saya baca itu, tingkatkan terus kualitasnya. Sekali lagi, saya yakin bahwa kita sudah genggam di Ramadan, tapi disuruh kita tingkatkan terus. Karena masih ada tingkatan keberagaman tertinggi adalah al-muslimun, penyerahan diri. Mohon maaf kalau terjemahan Departemen Agama itu kan Muslim, Islam. Tidak begitu sebenarnya, kurang pasti. Karena yang sudah dipanggil itu sudah beriman, sudah Islam. Jadi ada yang membagi bahwa tingkatan beragama itu ada sekedar beriman, setelah itu
Takwa, setelah itu tingkatan yang paling tinggi adalah penyerahan diri, al-muslimun. Bagaimana menuju ke sana? Saya coba mencari ayat itu. Ada kurang lebih berapa, 30 ayat mungkin, jalan untuk menuju ke situ. Nah, terkait dengan tadi profesi, bagaimana tanggung jawab kita di profesi, mulai dari profesi keluarga sampai dengan profesi tingkat tinggi. Makanya dikatakan makin tinggi jabatannya orang di dalam suatu strata sosial, makin tinggilah tanggung jawabnya. Tetapi makin luas juga ruangnya untuk merebut pahala. Bukankah pemimpin yang adil dijamin oleh Allah surga? Bukankah pemimpin yang adil itu adalah jalan untuk dicintai Allah? Bukankah melaksanakan keadilan adalah perintah ayat? Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya aku mencintai hambaku yang menegakkan keadilan. Ini semua saya bilang ada semua di Al-Quran. Makanya dipertanyakan sebenarnya apakah masih hakul yakin kita kepada Al-Quran. Karena ketika kita beriman kepada Allah, ya, pembuktiannya itu beriman kepada apa kata Allah, yang sudah banyak dicontohkan oleh Rasulullah. Yang meskipun sekali prosesnya, karena di dalam diri kita ini kan ada fujurah wa taqwa. Mari kita minta doa, mudah-mudahan lebih dominan hadirnya ketakwaan dibanding dengan fujur di dalam menata kehidupan ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi itu yang dikoreksi terus itu, yang tahu itu posisi kita di mana antara kita dengan Allah. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Yang nyata-nyata tadi itu misalnya apa sudah awal waktu, apakah ditambah-tambah dengan sunnah, ya. Saya coba-coba hitung itu, kalau kita optimalkan yang sunnah-sunnah itu kurang lebih hampir 60 rakaat itu satu hari satu malam. Hampir 60 rakaat. Apalagi kita umur segini Pak Haji. Optimalkan itu, dan disitulah nanti akan hadir rahasia Allah. Ya. Persoalannya khusyuk saja ini tidak mudah. Tapi saya punya ini bahwa hak prerogatifnya nanti Allah ketika melihat keseriusan kita untuk berusaha untuk khusyuk. Karena dia juga menyampaikan bahwa itu berat. Saya biasa ketika saya baca ayat itu bahwa salat itu berat bagi kamu. Khusyuk dari salat itu berat. Saya langsung minta doa. Tidak ada yang berat ya Allah ketika Engkau yang menuntun hambamu untuk bagaimana khusyuk dalam salat. Ini pengalaman pribadi saya, itu juga yang saya minta kepada Allah. Saya temukan ayat segala sesuatu yang kita dapatkan, apakah itu terhindar dari godaan setan, semuanya rupanya dia. Saya dapatkan lagi ayat. Kalaulah bukan fadilah dan rahman kasih sayangku, kamu tidak akan terbebas dari godaan setan. Kalaulah bukan fadilah dan rahman kasih sayangku, kamu tidak akan suci dari dosa. Saya jadikan doa lagi itu. Ya kalau bukan rahmat, fadilah dan ini. Biasa kalau saya dapat ayat itu langsung, sekarang kamu udah sekali Min. Karena ya luar biasa sebenarnya itu HP. Kalau ada di sini langsung saya cari di ayat lain. Saya ketik saja bahasa Indonesia, muncul lagi di ayat lain. Ya Allah, ada semua di sini. Ini pengalaman-pengalaman pribadi karena saya sementara belajar. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana bersyukur. Mohon maaf, ini juga yang perlu kita cermati bahwa syukur itu bukan hanya sekedar ucapan. Tadi doa yang kita baca setelah bangun tidur itu, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya mungkin sudah pernah sampaikan bahwa tidak kita sekedar kita bersyukur karena dikembalikan kita punya kesadaran, tetapi boleh jadi selama digenggam nyawa kita dibawa oleh Allah karena isinya untuk mendapatkan pembelajaran baru yang bisa menjadi ide gagasan untuk bagaimana mengantar kita untuk berpikir. Itu juga mungkin Pak Haji, mungkin dari mana kita di malam Pak Haji? Bisa jadi. Makanya di dalam pendekatan-pendekatan keilmuan yang tinggi itu adalah mimpi pun bisa menjadi sumber inspirasi mau pengetahuan yang tidak mau diterima oleh Barat. Boleh jadi. Dari mana gagasan itu? Siapa yang memberikan gagasan? Yang bisa verifikasi nanti. Baik verifikasi secara rasional atau secara ilmiah maupun diverifikasi secara non ilmiah. Sudah banyak bukti-bukti juga cerita-cerita dalam Al-Quran. Nah sehingga saya baca bukunya Guru Tak Ki Haji Nasaruddin Umar, dia kirimkan saya buku bagaimana menata kehidupan
salihin, salikin, salik. Karena rupanya beragama memang tidak cukup bergelut di tataran fikih. Mari kita bagaimana naik tingkat sedikit. Bagaimana pendekatan-pendekatan tasawuf, pendekatan-pendekatan teosofi. Ini menarik kajiannya setiap Senin Kamis itu, karena dipadukan antara filsafat dengan tasawuf yang dibahasakan teosofi. Ini menarik Prof bagi kita sudah ada modal sedikit mengenai filsafat, ini luar biasa. Karena memang orang yang bisa hebat ke depan nanti itu yang bisa memadukan, mempertemukan antara sufi dengan tasawuf. Bahwa syukur itu ada lisan, itu perintah juga, ada ayatnya. Kita sekadar ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tidak cukup itu. Tetapi ada zikir hati. Kemudian ada syukur hati. Kemudian ada syukur aktualisasi dalam kehidupan. Ini tentang syukur, saya dapatkan itu 72 ayat. Dan salah satu yang perlu disyukuri dan perintah Allah disyukuri adanya penglihatan, pendengaran dan kalbu. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Qalilan ma tashkurun. Banyaknya ayat juga di situ, hanya sedikit nanti yang bersyukur. Makanya kan ada itu doanya, siapa yang berdoa itu, masukkanlah aku ya Allah dalam golongan yang sedikit. Sedikit yang bersabar, sedikit yang bersyukur, banyak sekali ayatnya. Di ayat lain, aku ciptakan penglihatan, pendengaran dan kalbu la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah, bagaimana mensyukuri nanti mata? Ini juga ada petunjuk dalam Al-Quran, ada di surah An-Nur kan. Manfaatkan untuk melihat yang baik. Ya meskipun yang muda-muda itu masih ya itu begitulah proses ya. Ya, manfaatkan untuk melihat yang baik. Jangan hanya melihat WA yang jelek-jelek. Manfaatkan untuk mencari ilmu. Ya, ini luar biasa sekarang sebenarnya. Kalau kita memanfaatkan teknologi itu untuk bagaimana meningkatkan pemahaman kita, wawasan kita, luar biasa. Tapi terkadang saya jarang malas maka baca, apalagi kalau berita-berita yang ini yang mengantar kita tanpa tidak tenang, lebih baik jangan dibaca. Ya. Kecuali kalau ada langsung innalillahi, minimal karena pada saat itu meskipun fisik kita tidak mengunjungi saudara kita, itu langsung kita kirimkan doa, bacakan Fatihah. Insyaallah. Karena kondisinya ya. Nah, bagaimana mensyukuri telinga? Sudah ada juga petunjuknya dalam Al-Quran. Bagaimana mensyukuri mulut? Jangan gosip, jangan suka mencela. Ada semua di dalam Al-Quran. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sehingga beliau di dalam bukunya itu dia membagi ada 3 tingkatan syukur. Yang pertama adalah tingkatan pertama hanya sekedar ucapan, itulah tahmid, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua, bagaimana menyandarkan segala nikmat itu kepada pemberi nikmat. Yang ada juga ayatnya, nikmat yang saya berikan kepadamu tidak mungkin kamu bisa hitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jadi di surah 14 Ibrahim 34. Tidak bisa kita hitung. Ya, ini juga yang saya lakukan biasa, bagaimana menghitung oksigen yang masuk, bagaimana oksigen yang keluar dari tanaman, kemudian yang berapa yang masuk di dalam ini, tidak bisa kita hitung. Kalau disuruh beli, saya sudah pernah mungkin sampaikan, itu kurang lebih baru nitrogen dengan oksigen yang masuk di dalam tubuh kita 140 juta per hari. Mampukah kita bayar? Baru kita sadar ketika kita sakit. Makanya syukuri kesehatan. Bagaimana mensyukuri? Tadi kalau kita sehat, bisa ke masjid. Ya meskipun sekarang ya kondisinya begini. Salat awal, minimal kalau memang di rumah tetap salat awal waktu. Itu bentuk kesyukuran bagaimana nikmat yang kita tidak bisa hitung. Nah, ada kurang lebih 16 unsur yang ada dalam tubuh kita. Sama yang ada di tanaman. Sama yang dibutuhkan tanaman, yang disebut dengan unsur esensial. Ya. Itu yang membentuk tubuh. Kemudian tingkatan yang paling tinggi ini adalah syakur. Qalilan ma tashkur. Syakur ini rupanya bukan hanya mensyukuri nikmat. Ini sudah tingkatan sufi, tingkatan ma'rifah yang tinggi. Mungkin memang makanya Allah mengatakan sedikit yang sampai ke situ. Karena apapun yang menimpa diri kita harus kita bersyukur. Sakit, bersyukur. Ini
Sakit bersyukur. Jadi bukannya nikmat yang disyukur itu, kitanya itu ya disebut dengan syakur. Jadi rupanya beda syukur dengan syakur. Tingkatan tertinggi adalah syakur. Saya kira ini mungkin panjang nih, tetapi saya manfaatkan akhir tahun ini untuk bagaimana kembali mengevaluasi diri, bagaimana kita berdoa untuk menata hidup kita yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Hadis menyampaikan barang siapa yang kualitas amalannya pada hari ini sama saja kemarin, itu rugi. Yang beruntung ketika amalan hari ini lebih baik daripada kemarin. Apalagi kalau lebih kualitasnya lebih rendah, itu dikatakan laknat. Itu kan hadis. Ini mari kita terjemahkan di dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan. Bukan hanya terkait ibadah ritual, tapi terkait dengan muamalah kita yang berhubungan dengan profesi. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, kita terbebas dari musibah corona ini yang masih bertahan di bumi Indonesia terutama, dan kita dikasih kesempatan untuk menata hidup baru di 1 Muharram nanti insya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.